Nasib tragis juga dialami seorang gadis 12 tahun yang diperkosa oleh 10 orang remaja. Ironisnya dari 10 pelaku tersebut, 7 orang diantaranya masih di bawah umur. Gadis berusia 12 tahun menjadi korban pemerkosaan di Buleleng, Bali. Miris, korban diperkosa secara bergilir oleh 10 laki-laki, 7 diantaranya anak di bawah umur. Peristiwa terjadi saat motor korban kehabisan bensin di salah satu minimarket di Panarukan pada Minggu 11 Oktober lalu. Namun sayang pada saat korban meminta tolong pada pacarnya yang berinisial DK untuk membelikan bensin, namun pelaku mengajak korban ke rumah ACT untuk menunggu di rumah ACT. Di rumah ACT lah korban diperkosa. Dari 10 pelaku, 7 orang masih di bawah umur sehingga tidak dilakukan penahanan. Akhirnya kita menetapkan 10 tersangka di dalam kasus persetubuhan ini. 3 dilakukan oleh orang dewasa, kemudian 7 dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Tidak saling mengenal padahal dengan pelaku satu dengan pelaku yang lain, dan TKP-nya pun berbeda. Jadi mungkin pada saat dia melakukan, kemudian dilihat sama tersangka yang lain, kemudian tersangka mau juga melakukan. Kemudian ada juga yang dengan modus akan membantu mengantarkan korban pulang ke rumah. Namun pada saat kesempatan itu ada, mereka malah mengajak ke korban ke TKP tempat terjadinya kejadian ini untuk dilakukan atau disetubuhnya kembali seperti itu. Meskipun masih di bawah umur, mereka tetap akan diproses hukum, namun penanganannya berbeda dengan peradilan umum. Diduga kasus persetubuhan anak di bawah umur terjadi di Buleleng karena adanya penyalahgunaan ponsel dari remaja. Adanya persetubuhan itu sebagian besar disebabkan karena penggunaan media sosial. Jadi penyalahgunaan handphone yang kurang tepat untuk anak-anak kita, sehingga dari mulai perkenalan, kencan, ketemu sampai dimanapun mereka menggunakan media handphone. Nah, yang sudah sering juga kami ingatkan pada anak-anak dan keluarga adalah bagaimana melakukan pengawasan yang ekstra pada anak-anak kita supaya tidak terjadi penyalahgunaan media sosial. Sudah diperiksa dan korban. Pelaku akan dijerat ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini kasus ini telah bersama kami Kapolres Buleleng, AKBP Imada Sinar Subawa. Selamat siang Pak Mada. Selamat siang juga Mas Davi dan Mbak Kofi. Pak Mada, hingga saat ini perkembangan terbarunya seperti apa kasus ini Pak? Saat ini tentu kita sedang melaksanakan pemberkasan, memeriksa daripada saksi-saksi, kemudian juga terus mendalami daripada korban. Karena memang korban ini juga ada sedikit perbedaan dengan korban-korban normal karena IQ-nya memang di bawah, sehingga tentu dalam melaksanakan pemeriksaan kita harus terus didampingi oleh psikologis, kemudian juga dari Bapas, sehingga kita harus ekstra di dalam melaksanakan pemeriksaan atau menggali daripada korban bagaimana tentang kejadian yang menimpanya. Demikian. Perbedaan apa yang dialami korban, Pak Made? Maksud saya korban ada mengalami cacat mental karena IQ-nya hasil pemeriksaannya itu di bawah daripada orang normal biasa, demikian. Artinya korban memiliki cacat mental begitu ya. Kemudian bagaimana kondisi terkininya, Pak Mada? Tentu saat ini kita sangat berhati-hati sekali di dalam melaksanakan pemeriksaan atau menggali informasi yang dialami oleh korban, dan terus kita didampingi oleh psikolog, kemudian juga dari Bapas juga, kemudian dari orang tua korban juga. Namun pemeriksaannya bisa berjalan dan kami di sini sangat fokus sekali di dalam menuntaskan daripada kasus ini untuk menjadikan pelajaran bagi masyarakat semua, dan juga kami menghimbau kepada setiap orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap
setiap anaknya di dalam melaksanakan aktivitas di luar, demikian. Baik, kalau dilihat dari kronologisnya ini bagaimana bisa Pak pelaku ini melakukan pemerkosaan ini secara estafet, bahkan tadi Anda juga menyebutkan ini satu sama lain tidak mengenal pelakunya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya memang korban agak sedikit mengalami keterbelakangan mental, sehingga korban dengan mudah dirayu. Kemudian pada saat korban mengalami kesulitan karena waktu dia ingin pulang, setelah juga dia dilaksanakan persetubuhan di rumah kosong, padahal korban sudah akan pulang. Namun karena korban kehabisan bensin, kemudian menelpon kembali, menghubungi kembali pacar korban yang atas nama D, inisial D. Akhirnya pacar korban mengirimkan lagi orang lain untuk menolong korban, dan gampang sekali korban diiming-imingi, dirayu. Akhirnya korban mau dibawa menuju ke rumah daripada tersangka C. Kemudian di sana sudah menunggu dari rekan-rekan pacar korban. Kemudian akhirnya disetubuhi kembali di sana. Kemudian berlanjut, kemudian akhirnya kasusnya disetubui di bengkel, kemudian di dalam semak-semak. Akhirnya kemudian baru dijumpai oleh orang tuanya itu pada hari Selasa. Jadi 3 hari korban ini tidak bisa lost kontak dengan orang tuanya, yaitu hari Minggu, kemudian hari Senin, dan hari Selasa. Nah, selama 3 hari inilah terjadi kejadian persetubuhan tersebut dengan modus untuk membantu korban, mengantarkan pulang. Namun karena korban mengalami keterbelakangan mental, korban mudah dirayu dan tidak bisa meronta atau tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga memudahkan daripada pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindakan atau melakukan perbuatannya, demikian. Baik, artinya pacar korban memang terlibat begitu ya Pak Made. Apakah perencanaan ini dilakukan sejak lama oleh pacarnya atau seperti apa? Pacar korban memang terlibat dalam hal ini karena pada saat korban pamit kepada orang tuanya pada hari Minggu itu adalah untuk mengerjakan tugas sekolah. Namun korban bermaksud untuk keluar dengan pacarnya yang berinisial D ini. Nah, namun karena pacar korban masih ada urusan, sehingga pacar korban ini menelponlah kepada temannya untuk menjemput daripada korban. Nah, kesempatan itu bukannya diantarkan menuju pacar korban, namun korban dirayu, diajak jalan-jalan, kemudian akhirnya terjadilah persetubuhan ini. Demikian. Baik, miris sekali ini kejadian ini Pak Made. Mungkin terakhir pesan khusus untuk orang tua, apalagi melihat ini pelaku ini di bawah umur dan korbannya juga dalam kondisi cacat mental. Betul sekali. Jadi kami di sini Polres Buleleng sangat fokus sekali dan sungguh-sungguh akan menangani kasus ini sampai dengan tuntas. Dan kami juga tentu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melaksanakan pengawasan terhadap setiap anak dan putrinya apabila beraktivitas keluar, apalagi sampai dengan tenggang waktu yang cukup lama harus segera ditemukan daripada anak. Demikian. Baik, kami harapkan hukuman sepantasnya untuk para pelaku pemerkosaan di sana. Terima kasih Pak Made sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.